Pesan dari mereka. Kali ini saya ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolah saya. Mungkin bukan hanya sekolah saya, lebih tepatnya semua sekolah di kota saya. Tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatan saya. Tentang kehadiran mereka yang nyata adanya. Seperti yang saya katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini, sehingga cerita ini sangat cepat tersebar. Pesan itu adalah kami ada, dan saya akan menceritakannya dari sudut pandang saya sebagai dia. Dia yang mengalami semuanya, sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian. Dia adalah saya. Mereka memanggil saya dengan nama Dayuh. Dan dari sini, mari kita memulai peran saya sebagai Dayuh. Yuh, ayo mulai. Mumpung rong bengi nemen. Yuh, pulang yuk. Mumpung belum larut, kata teman ngaji saya, Pandu. Saya memandang ke langit dari ubin langgar atau surah yang dingin. Di sana langit sudah menghitam. Dengan cepat saya bereskan peralatan belajar saya, memasukkannya ke dalam kresek. Setelah mencari di mana sandal saya berada, dengan cekatan saya menyusul Pandu, yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persimpangan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu terang benderang. Tidak seperti di rumah, listrik saja belum pasang. Bukan cuma saya, namun hampir semua rumah. Jarang ada yang pasang karena mahalnya biaya. Namun mata saya teralihkan pada Pandu, yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Saya pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Coba banter-banter tah nek melaku. Jangan cepat-cepat tah kalau jalan, kata saya setengah berteriak. Pandu masih berjalan cepat, seakan dikejar sesuatu. Kebengen yuh, ben cepet sampai omah. Wedi aku nek lewat kebun klopo. Kemalaman kita, biar cepat sampai rumah. Takut aku kalau lewat kebun kelapa. Kebun kelapa Cak Sambon. Kebun kelapa milik Pak Sambon. Iya, kata Pandu. Ono opo sih kok kono? Kok wedi? Memang ada apa sih di situ? Kok takut? Kata saya bingung. Cah iki nggak tahu krungu tah. Pandu berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telinga saya. Wingi, ono sing liwat kono bengi. Terus ono suara nyeluk-nyeluk. Eroh, tokon di suaraiku. Kemarin ada yang lewat situ. Ada suara memanggil. Tahu dari mana suara itu terdengar? Saya hanya menggelengkan kepala. Tekan dhuwur wit klopo. Eroh, opo sing nyeluk? Dari atas pohon kelapa. Tahu apa yang memanggil? Tanya Pandu. Saya terdiam cukup lama, memproses ucapan Pandu yang masih menunjukkan ekspresi ngeri. Opo kui? Memang apa? Pandu meminta saya mendekatkan telinga lebih dekat. Kok dhuwur ono? Di atas ada. Pandu terdiam lama. Kemamang. Saya mengerutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun, bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan Kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu. Melainkan, siapa pemilik Kemamang itulah yang ditakuti oleh orang. Ono janggur ireng laan. Ada janggur hitam dong. Pandu mengangguk. Makane, ayo cepet. Makanya, ayo cepat, ujar Pandu setengah berlari. Saya pun mengikutinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari Kemamang atau binatang berwujud api, janggur ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak, bahkan pocong. Namun, saya tidak pernah percaya akan hal itu. Tidak. Bahkan sampai saat ini, semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai pengantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun semua berubah ketika saya meninggalkan desa ini. Saya masih ingat bagaimana Pandu mengantar saya sampai ke stasiun. Bagaimana saya mengucapkan salam perpisahan. Dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota, bapak yang seorang PNS mendapat rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluarga saya,
sejak bapak naik pangkat. Saya tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru, punya sekolah baru, punya teman baru. Bahkan pada hari itu, seolah menjadi titik dari semua hal baru yang saya miliki, di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adik saya, Hanif. Di hari pertama sekolah, saya banyak mendapatkan teman baru. Namun yang paling dekat dengan saya hanya Tio dan Hendra. Dua anak yang kelak akan menjungkir balikan dunia saya. Sampai saya tak tahu lagi bagaimana supaya saya tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu, Tio dan Hendra banyak membahas tentang cerita-cerita hantu. Mulai dari penanggalan Jawa atau Prambon, sampai ke cerita kuntilanak di jalan. Jujur saya tidak peduli dengan itu. Semakin lama cerita itu terus-menerus terdengar di telinga saya. Sampai saya akhirnya muak dan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kuntilanak. Tidak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa atau Prambon. Semua itu hanya mitos. Saya masih ingat, Tio dan Hendra tidak terima. Jadi dia menantang saya untuk membuktikan. Saya putar pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa membuktikannya? Entah apa yang saya pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba, Tio dan Hendra mengatakan, "Wani merjur nggak? Berani merjur nggak?" Saya tidak paham apa itu merjur, sampai mereka mulai menceritakannya. Dan saya hanya mengerutkan dahi mendengarnya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun saya menerimanya. Toh itu semua mitos belaka. Saya tanya, di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal? Dan tampak dua teman baru saya bingung. Karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakan saya setidaknya cukup membuat dua teman saya tidak melanjutkan cerita mereka. Tidak, sampai saat itu. Sekolah SMP saya hanya berjarak beberapa meter dari pasar. Tidak jauh dari sana, lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai bel pulang sekolah, seperti biasa, satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu. Kemudian, terdengar suara orang menjerit. Jeritannya membuat seisi pasar heboh. Dan kemudian tertuju kepadanya, yang tampak syok melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton, di mana badannya tergilas, hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya saya melihat semuanya. Melihat bagaimana wajah wanita itu, kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil, dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Saya syok, diam, mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan, hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana, Tio dan Hendra menatap ke arah saya. Sontak saya tahu arti tatapan mereka. Saya masih ingat bagaimana saya berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Tio dan Hendra hanya mengatakan bahwa ucapan saya tak lebih dari ucapan seorang yang takut. Seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas saya hanya menjawab, "Kombengi, mari maghrib, nang kene, tanteni. Nanti malam, habis maghrib, saya tunggu kalian di sini." Tio dan Hendra tampak puas mendengar jawaban saya. Seperti yang seharusnya, saya datang sesuai janji pertemuan. Di tangan terdapat kantung kresek, berisikan jeruk yang saya ambil dari dapur. Tio dan Hendra rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil, di jalanan lenggang itu kami mulai mencari. Korban sudah tidak ada. Jalanan pun tampak sudah bersih. Tidak ada bercak darah lagi di sini. Tidak, sampai Tio menunjuk sesuatu yang merah kehitaman. Tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu, memberikannya pada saya yang tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Tio dan Hendra adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah saya lupakan. Bahkan hingga saat ini, saya memeras potongan jeruk nipis itu, meneteskannya pada darah kering itu yang konon mereka percayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat, sehingga mereka kelak akan mengejar sesiapapun yang melakukannya.
Dan mulai dari sini, semua akan dimulai. Mak, Dayu mantuk. Bu, Dayu pulang. Rumah dinas Bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggali oleh banyak keluarga. Setiap malam, teras memang dibiarkan gelap. Hanya di pintu Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Saya masih mengetuk pintu, berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Hanif, adik kecil saya yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelabat saya merasa ada sosok yang melihat saya dari kebun, di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan, saya turun dari anak tangga rumah saya yang memang tinggi. Maklum, rumah tua. Saya berdiri tepat di depan rumah, menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Saya yakin sekelabat ada seseorang yang mengintip dari balik pohon itu. Tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? Mbak, kata saya. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelabat pemandangan itu, saya yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. Mbak, lagi saya masih memanggil. Karena tidak ada jawaban, maka saya mendekatinya. Saya berusaha memutar, sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja, ada seseorang di sana. Ia membelakangi saya. Terlihat rambut panjang, lengkap dengan gaun putihnya. Saya tak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang jelas, saya yakin itu orang yang entah mau apa, berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah saya. Mbak, masih berusaha saya panggil. Namun ia hanya diam, mematung, seakan tidak mendengar panggilan saya, si pemilik rumah. Namun, tidak bisa saya pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada. Dan entah perasaan berdebar macam apa, di mana saya ditempatkan di posisi yang seakan saya terancam oleh sesuatu yang tidak saya pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat saya terperanjat, ketika seseorang mencengkeram bahu, dan saya memutar untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. Mak, kata saya bisa melihat wajahnya yang memendam marah. Tekan ndi, kok cek tes mulai ngene? Dari mana? Kok baru pulang? Mak menggendong Hanif yang entah bagaimana, ia belum juga tidur. Padahal hari sudah selarut ini. Sinau bu, nanggeriane Hendra. Belajar bu, di rumah Hendra. Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak, emak menguapkan kemarahannya. Menyuruh saya agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Saya berbalik untuk melihat sosok asing itu, dan lenyap. Satu yang tidak akan saya lupakan adalah ucapan emak malam itu. Loh, Hanif anak emak kok nggak nangis meneh? Padahal mau nangis terus. Loh, anakku Hanif kok sudah nggak nangis lagi? Padahal tadi nangis terus loh. Tatapan Hanif tertuju pada pohon mangga itu. Wes isaan urung, sembahyang sik, mari ngono gur turu. Sudah sholat isya belum? Sholat dulu baru tidur, kata emak. Setelah ia menutup pintu rumah. Nggih mak. Iya bu. Meski malas, saya menuju ke kamar mandi, berwudu, kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Saya menghempas sejadah dan bersiap menunaikan kewajiban saya sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat saya. Saya batalkan dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi dan lagi, membuat saya merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Saya biasa membiarkan lampu dimatikan. Namun untuk kali ini, sepertinya itu menjadi hal yang mengganggu. Saya pastikan tidak akan ada apapun. Menyalakan lampu dan melanjutkan sholat saya yang terganggu. Namun baru mengucap basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat saya terkejut, namun saya memaksakan melanjutkan sholat. Dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar saya. Saya terhentak untuk sesaat, memejamkan mata, dan tetap memanjatkan bacaan sholat. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang saya lakukan tadi.
Jadi saya menolak untuk percaya. Maka saya memaksakan sholat. Tepat ketika saya bersujud, terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur, tepat di samping saya sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir. Ketika saya mengakhiri sholat saya, tidak ada siapapun di sana. Hanya saya sendiri yang masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa saya separanoid ini? Puncak kegelisahan ini adalah ketika terbangun dari tidur di mana hari masih sangat gelap. Karena haus saya pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala saya melangkah keluar dari kamar, saya bisa mendengar suara Hanif yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah. Kamar mak dan bapak tepat di samping ruang tengah. Saya mencoba meyakinkan bahwa emak dan Hanif masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama, suara Hanif semakin tipis, seakan ia dibawa menjauh dari tempat saya berdiri. Saya pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Saya terhenti saat melihat Hanif terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Hanif duduk dengan wajah sumringah. Anehnya tidak ada emak di sana. Bagaimana bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Mulai dari sini saya akan mengambil alih sudut pandang orang ketiga. Karena ini bukan cerita pengalaman saya. Saya sangat kesulitan menjadi seorang dayuh. Apalagi saya bukan dayuh. Selain itu, cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya dayuh yang menjadi fokus cerita, melainkan tokoh lain. Jadi mari kita mulai ceritanya. Temen, gak ono kejadian aneh-aneh nang omahmu? Serius, kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Hendra. Tatapannya menyelidik. Dayuh hanya mengangguk. Gak ono? Gak ada? Tio dan Hendra tampak tidak puas. Namun apa yang bisa mereka lakukan bila memang Dayuh tidak percaya dengan hal semacam itu? Engko dolan nang omahmu. Jarene omahmu iku omah dinas yo. Berarti omah lawas yo. Nanti main ke rumahmu ya. Katanya rumahmu itu rumah dinas ya. Berarti rumahmu pasti rumah tua ya, kata Tio. Dayuh mencoba memahami ucapan Tio. Meski Dayuh tahu, dua temannya sedang merencanakan sesuatu. Namun bila rencana mereka untuk membuat Dayuh percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil. Pikir Dayuh. Duleno, main saja, kata Dayuh. Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayuh. Mereka memarkirkan sepeda whimsicle di samping rumah, dekat dengan pohon mangga di samping pekarangan. Sudah lama mereka berteman. Namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayuh. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan Pondok Ketsakota. Karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pekarangan luasnya yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Tio dan Hendra tidak berhenti melihat-lihat apa yang ada di sana. Mulai pagar besi tua berkarat di setiap rumah, pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih bangunan rumah ini besar-besar, dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo melebu, mak wes masak. Ayo masuk, ibu tadi sudah masak, kata Dayuh. Tio dan Hendra masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Guci besar, dengan bingkai foto Dayuh dan keluarga, serta foto-foto tua hitam putih yang kata Dayuh adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayuh mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang, dengan daun pintu di sana-sini. Sebelum melewati kamar Dayuh, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu, Hendra tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana, ia melihat seorang wanita membelakanginya. Tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila, hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan yang sepertinya Hendra pernah melihatnya. Namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur, mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis, berlaukkan tahu dan tempe.
cukup menghilangkan lapar mereka. "Ibu nang endi yuh?" "Ibu kemana?" tanya Tio. "Emak," kata Dayu, "paling nang tonggo, mari iki lak mulih, paling di rumah tetangga, sebentar lagi juga akan pulang." "Yuh, awakmu kok nggak ngomong nek duwe mbak? Yuh, kok nggak bilang kalau kamu punya kakak perempuan?" tanya Hendra. Dayu terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra, sebelum mengatakannya. "Nggak duwe aku mbarep. Aku tidak punya kok, kan aku anak pertama." "Loh, terus sing nang kamar ngarep sopo? Duwe bibi ta? Lah, terus yang di kamar depan siapa? PRT kamu kah?" "Bibi," Dayu menggeleng. "Nggak ono bibi kok. Nang kene mek ono bapak, emak, Hanif. Di sini aku tinggal sama ayah, ibu dan Hanif. Kamar ngarep endi? Kamar depan mana? Sing nggak ngarep mau loh. Yang kamar depan itu loh," Hendra memberitahu. "Iku kamar wong tuaku. Itu kamar orang tuaku. Tapi aku mau ndelok anek wong wedok surian. Tapi aku lihat ada perempuan menyisir rambut di sana tadi." Hendra mencoba meyakinkan. Ucapan Hendra membuat Dayu kebingungan. Bila itu yang Hendra inginkan, membuat dirinya takut dengan hal semacam itu tidak akan menggoyahkan Dayu. Maka saat itu juga, Dayu mengajak Hendra dan Tio memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Dayu, Dayu membuka pintu itu. Perlahan, ketika pintu berderi terbuka, mereka melihat sesiapa yang dimaksud Hendra tadi. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai, dengan daun jendela terbuka. Selain itu, tidak ada apapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar. "Ojo ngono tah, guyon ya guyon, tapi ojo kenemenan. Jangan begitu tah, kalau bercanda jangan keterlaluan," kata Dayu. Mencoba menyampaikan ketidaksukaannya dengan apa yang Hendra katakan. Hendra hanya diam. Sesekali ia melirik Tio yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Dayu sudah membuktikan ucapannya, membuat Hendra tak berkutik. Siang itu, mereka kemudian masuk ke kamar Dayu, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Dayu, Tio dan Hendra berpandangan lagi, menatap satu sama lain, sebelum mengatakannya. "Gur wani men awakmu yuh, nggak salah tah bayangmu iki. Berani sekali kamu yuh, apa nggak salah penempatan ranjangmu ini?" ucap Tio. "Maksudmu?" kata Dayu penasaran. "Iki bayangmu, ndas nang lor, sikil nang kidul. Wes koyo wong mati ae. Gak wedi ta awakmu ditekani demit. Ini tempat tidurmu, kepala di utara, kaki di selatan. Udah seperti orang yang mau dikuburkan. Apa nggak takut didatangi setan? Wes tolah, ojo percaya mitos ngono tah. Sudahlah, jangan percaya hal begituan lagi dong." Hendra dan Tio benar-benar sudah tidak bisa mengatakan apapun. Dayu benar-benar Dayu. Seperti namanya, ia lebih keras dari batu kali atau sungai. Umumnya di Jawa, terutama Jawa Timur, menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayit atau jenazah, di mana posisi itu dapat mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang. Selain itu, posisi tersebut dianggap tidak lazim, karena dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal. Sepanjang siang, mereka mengobrol kesana kemari, sembari bercerita apapun, sampai tiba-tiba Tio tercetus sebuah ide untuk memainkan sebuah permainan yang dulu menjadi semacam euforia menguji mental anak seumuran mereka. Jelangkung pensil, begitu anak-anak dulu memanggilnya. Meski awalnya menolak, Dayu tidak bisa membuat kedua temannya menghentikan permainan konyol itu. Bahkan sebegitu terkenalnya permainan itu, sampai Dayu tahu cara memainkannya yang nyaris seperti bagaimana jelangkung dimainkan, meski dengan beberapa media yang berbeda. Hendra sudah selesai menulis huruf abjad A sampai Z, menuliskan angka 0 sampai 9, dan terakhir dengan sentuhan gambar titik awal pensil diletakkan di media kertas. Tio memastikan pintu dan jendela ditutup, sementara Dayu memperhatikan kedua temannya seantusias itu dengan hal ini lagi. Hendra memanggil Dayu dan Tio, meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain. Di sana, mereka diminta membaca salah satu kalimat yang tentu banyak dikenal oleh orang, memanggil mereka yang ada di sekitar kamar itu. Jalangkung jalangset, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jalangkung jalangset, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan.
Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalangkung jalangset. Meski mengganggu, Dayu merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu. Seperti intensitas, seakan di dalam kamar itu tidak lagi hanya ada mereka bertiga. Anehnya, pensil berhenti tepat di tangan Hendra, sehingga Dayu dan Tiola yang berhak mengajukan pertanyaan kepada Hendra. Di sana, ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. "Ayo Takoo, ayo silahkan bertanya," kata Hendra, yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah, Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas. Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan membentuk kalimat yang dipertanyakan. Meski Dayu merasa Hendra berpura-pura, berperan seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, namun cara Hendra memainkan peranannya benar-benar luar biasa. Tangannya gemetar, seakan menunggu pertanyaan. "Nun sewu, permisi," kata Tio. "Apakah di sini ada yang bersedia bermain dengan kami?" Hendra menatap Tio, dan dengan perlahan tangannya bergerak, menggores pensil, dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas. Iya, Dayu hanya memperhatikan. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Apakah harus sejauh ini bagi kedua temannya untuk membuat ia harus percaya dengan hal semacam ini? Namun, tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini. "Asmanipun sinten? Nama Anda siapa?" tanya Tio. Hendra kemudian menggerakkan pensil. Ia melingkari beberapa huruf, membentuk sebuah nama terang. Sulastri. Dayu yang melihat itu tampak curiga, seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya. "Bagaimana Anda bisa meninggal?" tanya Tio kembali. Meski menolak, namun Dayu penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. "Kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan?" Hendra menjawab iya. Dayu yang mulai tertarik, kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. "Kecelakaan seperti apa yang menimpa Anda?" Dengan cepat Hendra melingkari huruf-huruf tersebut, dan itu membuat Tio tampak menegang saat melihatnya. Anehnya, ekspresi Hendra yang awalnya tenang, tiba-tiba menjadi pucat pasi. Seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Digila sebuah truk. Dalam sesaat, serangan rasa sakit di kepala Dayu tiba-tiba terasa. Seakan ia salah membaca kalimat itu. Sontak Tio langsung menghentikan permainan dengan mengempaskan pensil itu dari tangan Hendra sembari berujar dengan nada marah. "Guyonmu kelewat batas, Hen. Caramu bercanda keterlaluan." Hendra yang sedari tadi diam, kemudian berujar dengan nada terbata-bata. "Kuku aku, bukan aku." Siang itu diakhiri dengan Dayu yang tiba-tiba menjadi diam. Seakan apa yang baru saja ia lalui tampak nyata. Meski Tio sudah menjelaskan awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik saat Dayu membuka jendela. Dari rumah tetangganya, ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Dayu memergokinya, sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat. Dayu mengurung diri di dalam kamar. Ia masih kepikiran permainan teman-temannya. Meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka, namun nama dan bagaimana pertanyaan Dayu seakan improve dari Hendra. Namun yang menarik pikiran Dayu adalah sosok pengintip. Seakan sosok itu membuat pikiran Dayu melayang jauh. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. "Yuh, keluar nak, Mak minta tolong ya." Dayu membuka pintu. Dilihatnya sosok ibunya. Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya. "Mak mau ke rumah tetangga sebentar. Si Hanif sedang tidur di kamar. Temanin sebentar ya. Bisa kan nak?" ucap Mak sebelum melangkah pergi. Dayu pun masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Dayu melihat Hanif adik perempuannya. Ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapaknya belum pulang, mungkin lembur, jadi di rumah hanya ada Dayu dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya, Dayu kembali ke kamar, berniat mengambil buku pelajarannya. Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya, Dayu sekilas merasa ada seseorang. Ia melintas begitu cepat, samar-samar,
membuat bulu kuduk berdiri. Namun Dayu menepisnya. Cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri, mengambil bukunya, lalu kembali ke kamar orang tuanya. Namun aneh, manakala Dayu menyentuh handle pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci, tiba-tiba terkunci sendiri. Seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya. "Mak, Mak sudah pulang," teriak Dayu. Berharap ibunya lah yang sudah mengunci pintunya. Namun hening, tak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Dayu masih mengetuk pintu. Lalu ia ingat Hanif sedang tidur. Maka satu-satunya yang Dayu pikirkan adalah jendela kamar emak. Meski terakhir Dayu melihatnya tertutup, mungkin ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dayu keluar. Ia harus memutar untuk sampai di jendela kamar emak, yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali, karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayu mulai memanjat. Ia mencari pijakan kuat untuk kakinya, sembari menahan keseimbangan. Dayu mencengkram jendela kayu di antara sela tempat angin masuk. Di sana, Dayu bisa melihat isi kamar emak. Meskipun tertutup tirai bening, Dayu masih dapat melihatnya dengan jelas. Ia melihat Hanif. Hanif terbangun. Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang dikudang atau dihibur. Tangan Hanif berusaha entah meraih apa. Suara cekikikan Hanif membuat Dayu bingung. Sementara di tempat lain, Dayu tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut mata Dayu melihatnya. Di meja rias milik emak ada sebuah cermin. Di sana, dari pantulan cermin, tepat di depan Dayu, ada sosok berdiri. Seorang perempuan dengan gaun putih berdiri melihat Hanif. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri saja di sana, sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayu tersentak sebelum kehilangan keseimbangannya. Ia jatuh terjerembab, seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sontak Dayu langsung berlari. Ia harus masuk ke kamar. Firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi belum masuk ke rumah, Dayu melihat emak. "Kamu dari mana, Yuh? Kan emak suruh jaga Hanif," tanya emak. Wajahnya bingung. "Hanif, Mak, ada orang di kamar Hanif," kata Dayu. Ucapan Dayu membuat emak panik. Mereka langsung menuju kamar. Belum sempat Dayu mengatakan pintu terkunci, tapi pintu terbuka setelah emak membukanya. Dayu berjalan masuk ke kamar. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat emak menggendong Hanif yang tengah tertidur pulas. Emak pun bertanya kepada Dayu, "Mana? Gak ada siapapun di sini. Kamu alasan ya biar emak gak marah?" Dayu hanya menunduk. Dayu kembali ke kamar. Masih terbayang jelas sosok itu. Meski hanya dari pantulan cermin meja rias, ia yakin matanya tidak salah menangkapnya. Meski sulit, Dayu memejamkan matanya. Ia larut dalam mimpinya sebelum pagi menyambut dari tidur lelapnya. "Kenapa, Yuh? Diam saja dari tadi," kata Hendra di sekolah. "Gak apa-apa." Dayu masih bingung. Haruskah ia cerita kejadian semalam? "Waktu kamu pura-pura kemarin, itu beneran kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak mbak yang kita kerjain itu? Dan namanya juga?" Hendra mengangguk. "Sulastri, dapat dari mana nama itu?" tanya Dayu. Hendra hanya menatap Dayu. Ia melihat sorot mata berubah seakan penasaran. "Gak tahu, tiba-tiba nyebut nama itu saja. Gak ada rencana juga pakai nama itu." "Kenapa memang?" tanya Hendra. "Gak apa-apa," ucap Dayu sebelum pergi. Dayu baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana emak dan Hanif. Namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayu baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Tok tok tok. Dayu menunggu. Bila itu emak, pasti ia akan memanggilnya. Namun, tak ada suara panggilan apapun. Hanya ketukan pintu secara terus-menerus, membuat Dayu kehilangan kesabaran. "Mak!" Hening. Pintu terus-menerus diketuk, seakan sengaja ingin membuat Dayu marah. Dengan gusar, Dayu membuka pintu kamarnya. Sepi, tidak ada orang di sini. Takut bercampur bingung mulai Dayu rasakan. Maka dengan lelah ia menuju ranjang tidurnya, membiarkan pintunya terbuka begitu saja, agar ia tahu sesiapa yang sedang mengerjainya.
Namun baru saja Dayu merebahkan badannya, ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang tersebar di atas ranjangnya, seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya. Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini, rambut emak pun tidak sepanjang ini. Dayu melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak. Sebelum ia melihat noda bercak darah di bantalnya, Dayu mulai bimbang. Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari? Siang itu juga, Dayu pergi ke rumah Hendra. Kebetulan Hendra ada di rumah. Melihat Dayu datang dengan sepedanya, membuat Hendra penasaran. Dayu menunjukkan hasil temuannya, pun dengan pengalamannya kemarin malam. Hendra yang mendengarnya awalnya tidak percaya, seakan Dayu sedang berusaha mengerjainya. Namun setelah ia melihat rambut yang Dayu tunjukkan, Hendra mengatakan, "Apa ini rambut mbak yang meninggal itu?" "Iya kan? Terus gimana?" Dayu bertanya. Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri. "Aku gak tahu Yuh, tak kira ini juga cuma mitos. Tapi setauku dia pasti ngikutin kamu." "Ngikutin bagaimana?" Dayu bertanya. "Ya kayak semacam marah sama kamu. Jadi dia terus gangguin kamu. Tapi aneh loh, apa dia gak ngikutin kamu sebenarnya, tapi menetap gitu di rumahmu? Toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan?" Hendra tiba-tiba teringat. "Ingat kemarin, waktu aku tanya apa kamu punya mbak? Apa itu dia? Dan ngapain dia di kamar orang tuamu?" Dayu terdiam, berpikir, lalu mengucap, "Hanif." Saat itu juga Dayu pergi. Ia sekarang tahu sesuatu, tapi bagaimana ia akan mengatakannya? Di rumah, Dayu melihat emak sedang menimang Hanif di teras rumah. Ia tidak tahu bagaimana akan mengatakannya pada emak atas apa yang ia lakukan. Tepat ketika Dayu duduk dan emak melihatnya, tiba-tiba emak mengatakan sesuatu kepada Dayu. "Adikmu ini, tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis. Tapi begitu di rumah, gak nangis lagi." Dayu yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa. Sampai seseorang datang dan bertamu di rumahnya. Rupanya tetangga tempat emak biasa datang, kini ganti berkunjung ke rumah Dayu. Emak langsung menyambutnya, mengenalkannya kepada Dayu. Ia adalah seorang wanita parubaya, pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayu. Selama ini beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah, karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh. Namun hari ini ia sengaja datang, karena emak yang mengundangnya. "Ini yang namanya Dayu. Saya sering lihat kamu loh nak. Sebenarnya ingin tak sapa, tapi takut. Kamu kan tidak kenal sama Bude." Wanita itu ramah, wajahnya keibuan. Ia duduk di samping Dayu, sebelum emak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Saat tinggal mereka berdua, Dayu merasa sungkan. Sekarang ia yakin, sosok yang melihatnya tempo hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Dayu tidak ingin membicarakan itu sebelum... "Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu?" Kaget, Dayu tampak terkejut mendengarnya. "Siapa Bude?" "Mbak Lastri," kata wanita itu sembari tersenyum tulus. "Siapa Mbak Lastri?" tanya Dayu. "Harusnya Bude yang tanya. Kok bisa dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu?" Obrolan mereka terputus manakala emak muncul, membuat Dayu bertanya-tanya, siapa wanita ini dan apa maksud ucapannya. Wanita itu menghabiskan sepanjang siang mengobrol dengan emak. Sesekali ia tampak gemas melihat Hanif. Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayu. Seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. "Kalau ada waktu main lagi ya," kata si wanita pada emak. Kemudian ia melihat Dayu yang dari tadi hanya diam saja. Dayu juga, "Kalau mau main ke rumah Bude, main saja. Mungkin Dayu mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayu ya." Si wanita itu pergi. Bingung saat matahari mulai terbenam, Dayu termenung menatap rumah Bude. Apa iya untuk tahu ia harus ke sana? Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayu paranoid dengan kamarnya sendiri. Dayu mengulang nama itu. Tengah malam Dayu terbangun. Ia terkaget mendengar suara Hanif. Dengan mimik wajah pucat, Dayu mencoba memasang telinganya. Benar, itu Hanif. Suara tawa cekikikannya terdengar dari luar.
Dengan pelan Dayu melangkah keluar untuk memeriksanya. Baru saja Dayu membuka pintu, sebuah bayangan di ruang tamu terlihat. Sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi. Selain itu, sunyi sepi suasana itu mendukung, membuat Dayu mudah mendengar suara Hanif yang tertawa. Selain itu ada suara lain, suara lirih. Dayu terpaku, bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya, sekat antara ruang tamu dan lorong rumah. Dayu melihat sosok bertelanjang kaki membelakanginya dan sedang menimang-nimang Hanif. Namun, tepat ketika Dayu mengamatinya, sosok itu berhenti bergerak. Ia kemudian membungkuk perlahan, menurunkan Hanif, lalu kembali berdiri dengan tetap membelakangi Dayu yang penasaran. Dari balik sosok itu, Hanif merangkak mendekati Dayu. Suaranya beriak, Dayu langsung menyambutnya. Sebelum sosok itu lenyap, hilang begitu saja. Tetapi aroma Hanif berbeda, bukan aroma bedak bayi yang emak biasanya berikan, melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan bebauan anyir yang memuakkan. Ketika Dayu melihat Hanif yang ia peluk dengan kedua matanya, Dayu memekik berteriak saat sosok kecil itu tertawa tanpa wajah. Bapak dan emak keluar. Wajahnya kaget melihat Dayu yang terduduk dengan wajah pucat pasi. "Kamu kenapa, Yuh?" tanya bapak. Di belakang emak, Dayu melihat sosok dari wanita yang ia lihat tergilas remuk di dalam truk. Tengah melihatnya tersenyum ke arahnya sebelum melangkah pergi. Sepulang dari sekolah, Dayu berhenti di depan sebuah rumah. Dari luar ia masih ragu. Namun tekad yang sudah Dayu kumpulkan sejak tadi kini menyeruak. Seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil Bude itu. Benar saja, baru saja dibicarakan, Bude keluar menyambutnya. "Saya ambilkan minum dulu ya. Pasti banyak yang mau kamu ceritakan," kata Bude. Ia melangkah masuk ke dalam. Dayu melihat rumah Bude yang berbeda dari perkiraannya. Ada banyak sekali foto terpampang di sana. Namun, dari sekian banyak benda yang ada di sini, Dayu lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya. Mungkin setelah pensiun, Bude membuka usaha jahit ini. Tidak ada yang spesial selain itu. Sampai akhirnya, Bude keluar dengan membawa 2 gelas teh dan beberapa kaleng kue. "Mau cerita dari mana dulu?" "Bude siap dengarkan," kata Bude. "Saya mau cerita tentang Mbak Lastri, Bude." Wajah Bude tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius. Meski ada ekspresi geli di wajahnya, seakan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. "Kamu apakan dia? Kok bisa sampai mengikuti kamu?" "Mengikuti bagaimana, Bude?" tanya Dayu. "Itu, dia sekarang berdiri di belakang kamu," ucap Bude, sembari menunjuk Dayu yang tengah duduk di sofa. "Saya cuma bercanda," kata Bude lagi, mencoba mencairkan suasana. Dayu sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. "Jadi kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri ini? Sampai ia tidak ikhlas untuk pergi, dan malah mengikuti Hanif?" Dayu pun menceritakan semuanya. Mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam ketika ia melakukan tindakan gegabah itu, hanya karena termakan ucapan teman-temannya. "Dayu mau ngomong sama Mbak Lastri?" tanya Bude tiba-tiba. "Bagaimana caranya, Bude?" "Bisa, kita cari makamnya. Tapi sebelum itu, Dayu minta maaf dulu ya. Biar saya panggil dulu." Bude masih duduk. Ia menatap Dayu. Sebelum perlahan, Bude membuka kacamata beliau. Ia meletakkannya, kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena Bude tertidur pulas di hadapan Dayu. Seakan ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Sebelum Bude terbangun, kemudian menangis. Suaranya begitu memilukan, sorot matanya merunduk. Lalu Bude mengatakannya, "Namaku Lastri." Suara Bude sangat berbeda, seperti kepribadian lain yang bicara. Ia tidak menatap Dayu sedikit pun. "Mbak Lastri," kata Dayu. Nada suaranya gemetar, bulu kuduknya merinding. Berkali-kali Dayu sampai memindahkan posisi duduknya. "Gak usah takut, saya ikutin kamu, tidak ada maksud mencelakai lagi," katanya. "Saya hanya sedih. Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan itu?
hal yang tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang seharusnya sudah terputus dari dunia. Dayu masih diam. Seharusnya hanya menunggu beberapa bulan lagi saya punya anak, tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu. Kamu tidak perlu minta maaf lagi. Saya juga akan pergi dengan sendirinya. Sampaikan saja pesanku ini kalau bertemu keluarga saya nanti. Saya pamit. Bude kembali tidur. Sesaat setelah Bude terbangun, ia melihat Dayu tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu. Namun Bude mengatakannya, "Anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan. Besok ajak temanmu ikut. Kita minta maaf sama-sama. Sementara biarkan beliau melihat adikmu. Jadikan pelajaran saja. Tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal dengan melakukan hal semacam itu. Mereka sudah terputus dari tugas di dunia. Mereka masih pantas dihormati oleh yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga, kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin Bude. Nanti tak tunjukin di mana bisa lihat pocong. Biar temenmu gak cari-cari lagi makhluk seperti itu. Paham ya, Dayu?" Dayu pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri. Namun ia gagal lahir ke dunia. Dan parahnya, Dayu malah menabur garam di luka Mbak Lastri. Keesokan harinya, Dayu mengajak Hendra dan Tio menemui Bude. Dan mereka pergi ke makam Lastri. Cerita ini dulu sempat jadi perdebatan. Ada yang bilang, ini pengalaman anak SMP 1 Mojokerto. Ada yang mengatakan ini pengalaman anak SMP TSA. Namun dari mana sumber cerita ini berasal, ada pelajaran yang bisa dipetik. Bahwasannya, penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal dengan cara yang terhormat, tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma dan sejenisnya. Saya berharap kita tetap mengutamakan kebijakan serta kebajikan dalam menyikapi segala peristiwa di sekeliling kita.